Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarbini dengan NIM 202100700128, Program Studi Akuntansi Universitas Sampurna kelas AK21A. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengambilan keputusan manajemen untuk memenuhi tugas sesi 7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Poin A, pengambilan keputusan manajemen. Untuk yang pertama, tipe kegiatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama manajemen tingkat bawah atau tingkat operasional, yang kedua manajemen tingkat menengah atau tingkat taktik, dan yang ketiga manajemen tingkat atas atau tingkat strategi. Karena kegiatan tiap tingkatan manajemen berbeda-beda, maka dibutuhkan informasi pada tiap tingkatan manajemen. Kegiatan manajemen pada masing-masing tingkatan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategik atau strategic planning merupakan kegiatan manajemen tingkat atas. Kegiatannya itu memformulasikan strategi, kebijakan, sasaran, dan rencana jangka panjang, serta membuat keputusan strategis. Yang kedua, manajemen pengendalian atau manajemen kontrol merupakan kegiatan manajemen tingkat menengah. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian ini yaitu memformulasikan rencana operasional dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi, membuat keputusan operasional. Dan yang ketiga, pengendalian operasional atau operational control merupakan kegiatan manajemen tingkat bawah. Untuk kegiatannya yaitu mengimplementasikan rencana operasional dan sasaran, membuat keputusan jangka pendek, dan melakukan operasional bisnis sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, tipe keputusan manajemen. Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen di dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Secara singkat, keputusan manajemen dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Biasanya, informasi yang diperoleh dalam pengambilan keputusan berasal dari luar. Contoh dalam keputusan tidak terstruktur ini ialah keputusan perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Selanjutnya yang kedua, keputusan setengah terstruktur atau semi-structural decision, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan tipe ini sering bersifat rumit serta membutuhkan perhitungan-perhitungan dan analisis yang terperinci. Contohnya, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana, promosi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada keputusan terstruktur atau structured decision, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin. Keputusan ini sering terjadi pada manajemen tingkat bawah. Contoh keputusan terstruktur ini adalah keputusan pemesanan barang, penagihan piutang, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk poin B, tipe informasi pengambilan keputusan manajemen. Informasi pada sistem informasi manajemen dibuat manusia untuk membantu mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk bisnis. Beberapa informasi yang berguna diantaranya adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, serta memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengambilan keputusan, pada sistem informasi manajemen ini, informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya sistem informasi manajemen, pihak manajemen tidak berani mengambil keputusan, dikarenakan tidak ada informasi yang akurat bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem informasi dapat menyediakan 3 macam tipe informasi. Yang pertama, informasi pengumpulan data atau score keeping information. Berguna bagi manajemen tingkat bawah untuk mengevaluasi kinerja personil-personilnya berupa akumulasi atau pengumpulan data. Yang kedua ada informasi pengarahan perhatian atau attention directing information. Membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, dan kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, informasi pengarahan perhatian ini berfungsi untuk membantu manajemen tingkat menengah untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan yang terakhir ada informasi pemecahan masalah atau problem solving information. Merupakan informasi untuk membantu manajemen tingkat atas dalam mengambil keputusan memecahkan permasalahan yang dihadapinya, biasanya dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang tidak berulang-ulang, serta situasinya
yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Selanjutnya, contoh informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas. Contoh informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusannya ialah Executive Information System atau AIS. Manajemen tingkat atas lebih sering menggunakan Executive Information System atau Sistem Informasi Eksekutif untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Hal yang perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membaca secara tepat dan akurat. Selanjutnya, untuk contoh informasi pengambilan keputusan untuk manajemen tingkat menengah ada DSS atau Decision Support System. Untuk DSS ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Pengamatan ini di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Dan untuk contoh manajemen tingkat bawah, informasi yang dibutuhkan ini adalah BIS atau Business Intelligence System. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini mempunyai kesamaan dengan AIS yang digunakan oleh manajemen tingkat atas, tetapi untuk BIS ini hanya digunakan oleh manajemen tingkat bawah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.